Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rahman dari Prodi Administrasi Publik semester 2 kelas A. Saya akan menjawab pertanyaan tentang manajemen SDM dalam sektor publik. Yang pertama, rancangan organisasi dan analisis pekerjaan. Rancangan organisasi adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan, dan pengatur, serta membagi tugas atau pekerjaan di antara peranggotaan organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dan efisien. Manusia merupakan unsur terpenting dalam perorganisasian karena manusia terdapat dalam tugas-tugas yang saling berhubungan. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi atau orang-orang yang menunjukkan kedudukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab berbeda-beda dalam organisasi. Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialis kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi. Dalam pembuatan keputusan, tanpa suatu pengorganisasian yang kuat, memadai, dan sistematis, maka perubahan sosial hanya akan bergantung pada niat baik kekuasaan, pasar politik, atau situasi lain yang tidak pasti. Satu-satunya faktor yang menentukan bahwa sebuah gerakan akan tetap berjalan pada realnya dan dapat mencapai tujuannya adalah pengorganisasian. Analisis pekerjaan adalah proses pengumpulan informasi mengenai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja dan dilaksanakan dengan mengamati cara atau mengandalkan interview terhadap pekerja dengan bukti-bukti yang benar dari supervisor. Analisis pekerjaan ini dilakukan oleh organisasi atau perusahaan, khususnya dalam bagian manajemen sumber daya manusia, untuk mengukur dan mengidentifikasi kinerja karyawan dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan dengan efektif. Hal-hal yang menjadi cangkupan analisis pekerjaan diantaranya adalah analisis jenis pekerjaan, analisis kualifikasi pekerjaan, analisis perhitungan benda kerja, analisis penempatan kerja, hingga analisis dalam penentukan standar kualitas pekerja. Manfaat analisis pekerja dalam SDM. Salah satu kegunaan dari analisis pekerja adalah membantu sumber daya manusia yang andal dan kompeten dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin canggih seiring berjalannya waktu. Jenis analisis pekerjaan dalam MSDM yaitu konvensional dan modern. Yang kedua, rekrutmen, seleksi, pengenalan, dan penetapan. Rekrutmen dan tujuan rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Intinya adalah tujuan dari rekrutmen digunakan untuk memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi.
Seleksi atau selection adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Dengan kata lain, seleksi adalah suatu proses pencocokan kebutuhan dan persyaratan organisasi terhadap keterampilan dan kualifikasi para pelamar kerja. Penempatan sumber daya manusia adalah usaha menyalurkan kemampuan individu sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan dengan cara menempatkan karyawan pada suatu tempat atau jabatan yang paling sesuai. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menempatkan sumber daya manusia yaitu 1. Prinsip kemanusiaan, 2. Prinsip demokrasi, 3. Prinsip treatment of agreeing sedang keempat, prinsip equal pay for equal work. Yang ketiga, definisikan pendapat Nototmojo tentang SDM. Menurut Profesor Dr. Soekitjo Nototmojo, pengembangan sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan, pendidikan, dan pelatihan, serta pengolahan tenaga kerja atau karyawan untuk mencapai hal yang optimal, baik berupa jasa, benda, maupun uang. Manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial mempunyai berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan material yang terkait dengan kebutuhan fisik ataupun fisiologis manusia, maupun kebutuhan non-material yang terkait dengan kebutuhan non-fisik ataupun fisiologis manusia, baik secara individu maupun kelompok atau keluarga. Seyogianya manusia mampu mencukupi kebutuhan tersebut secara optimal. Manusia perlu memiliki kemampuan yang memadai dalam bekerja dan berusaha. Kemampuan manusia perlu dikembangkan secara profesional oleh suatu lembaga pendidikan ataupun pelatihan. Demikian pula kemampuan sumber daya manusia atau karyawan dalam suatu organisasi atau institusi perlu dikembangkan agar mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga akan dapat meningkatkan efisiensi kerja dan juga produktivitas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.